kembali di Laboratorium Teknik Industri Dasar. Sekarang kita akan masuk ke minggu responsi, di mana pada minggu responsi ini kita akan mempelajari ilmu antropometri, di mana antropometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara pengukuran dimensi tubuh manusia, dan cara pengukurannya berdasarkan tabel antropometri Indonesia secara nasional. Sebelum kita melakukan pengukuran dimensi tubuh manusia, kita harus mempersiapkan alat-alat yang disiapkan. Yang pertama, mempersiapkan meteran kain dan mempersiapkan mistar. Untuk pengukuran yang pertama, dimensi pengukuran tubuh manusia, pengukuran dimensi tinggi mata. Untuk mengukur dimensi tinggi mata dengan posisi berdiri tegak, diukur mulai dari pangkal mata sampai telapak kaki tanpa alas kaki. Kemudian akan didapatkan dengan hasilnya. Pengukuran dimensi tinggi bahu. Dengan posisi berdiri tegak, diukur dimulai dari bahu sampai pada alas kaki dan didapatkan hasilnya. Pengukuran tinggi siku. Pengukuran dimulai dengan posisi berdiri tegak, diukur mulai dari siku sampai kepada telapak kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Pengukuran dimensi tinggi pinggul. Dengan posisi berdiri tegak, diukur mulai dari pinggul atas sampai kepada telapak kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Pengukuran dimensi tinggi tulang ruas, di mana dengan posisi tegak diukur dari telapak tangan sampai telapak kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Pengukuran dimensi tinggi ujung jari. Dengan posisi berdiri tegak, diukur mulai dari ujung jari tengah sampai telapak kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Dimensi tinggi pengukuran tinggi dalam posisi duduk. Dengan posisi duduk tegak, diukur dari ujung kepala menggunakan penggaris sebagai alat bantuan dan diletakkan di ujung kepala sampai kepada alas duduk. Dan kemudian didapatkan hasilnya. Pengukuran dimensi tinggi mata dalam posisi duduk tegak. Dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari ujung mata sampai alas duduk dengan bantuan penggaris dan didapatkan hasilnya. Pengukuran tinggi bahu dalam posisi duduk. Dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari bahu atas sampai alas duduk dengan menggunakan bantuan penggaris dan didapatkan hasilnya. Ukuran dimensi tinggi siku dalam posisi duduk. Dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari ujung siku, posisi tangan ditekuk sampai pada alas duduk menggunakan bantuan penggaris dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi tebal paha dengan posisi duduk tegak, diukur dari ujung paha atas sampai ujung paha bawah menggunakan bantuan penggaris dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang lutut dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari belakang tengah alas duduk sampai lutut depan dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang popliteal dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari belakang alas duduk sampai belakang lutut dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi tinggi lutut dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari lutut depan sampai alas kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi tinggi popliteal dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari belakang alas duduk sampai alas kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi lebar sisi bahu dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari ujung bahu kanan sampai ujung bahu kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran lebar bahu bagian atas dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari ujung bahu atas kanan sampai ujung bahu atas kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi lebar pinggul dengan posisi duduk tegak,
diukur mulai dari ujung pinggul kanan sampai ujung pinggul kiri. Untuk pengukuran dimensi tebal dada dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari belakang tubuh sampai ujung dada depan. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk pengukuran dimensi tebal perut dengan posisi duduk tegak, diukur mulai dari ujung perut depan sampai belakang tubuh. Dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang lengan atas dengan posisi duduk tegak, tangan ditekuk, diukur dari ujung bahu atas sampai siku dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang lengan bawah dengan posisi duduk tegak dan tangan ditekuk, diukur dari ujung siku sampai ujung telapak tangan dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang rentang tangan ke depan dengan posisi berdiri tegak, tangan direntangkan ke depan dan diukur dari belakang bahu sampai ujung jari tangan dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang bahu genggaman tangan ke depan dengan posisi berdiri tegak, tangan direntangkan dan dikepal ke depan, diukur dari belakang bahu sampai ujung kepalan jari tangan dan didapatkan hasilnya. Untuk dimensi panjang kepala dengan posisi duduk tegak, diukur dari ujung kepala depan sampai ujung kepala belakang dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi lebar kepala dengan posisi duduk tegak, diukur dari ujung kepala kanan sampai ujung kepala kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran panjang tangan, diukur dari pergelangan tangan sampai ujung jari tengah tangan dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi lebar tangan, diukur dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran panjang jari 1, 2, 3, 4, dan 5, jarak dari masing-masing pangkal ruas dari ujung jari sampai lurus ujung jari tersebut, dari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking, dan didapatkan hasilnya masing-masing. Untuk pengukuran pangkal ke tangan, jarak dari pangkal pergelangan tangan sampai pangkal ruas jari, dari pergelangan tangan sampai telapak tangan subjek lurus dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran lebar jari 2, 3, 4, 5, jarak dari sisi luar jari telunjuk sampai sisi luar jari kelingking, jari-jari subjek lurus dan merapat satu sama lain dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi panjang kaki, diukur dari tumit kaki sampai ujung jari kaki yang paling panjang dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi lebar kaki, diukur dari ujung kaki kanan sampai ujung kaki kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran panjang rentangan tangan, diukur dengan posisi berdiri tegak dengan tangan kiri dan tangan kanan direntangkan dan diukur dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran panjang rentangan siku dengan posisi berdiri tegak dengan tangan kanan dan tangan kiri ditekuk ke samping, diukur dari ujung siku kanan sampai ujung siku kiri dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri dengan posisi berdiri tegak dengan tangan kanan dan kiri direntangkan ke atas, digenggamkan, diukur dari ujung kepalan tangan sampai ujung alas kaki tanpa alas kaki dan didapatkan hasilnya. Untuk pengukuran dimensi tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi duduk dengan posisi duduk tegak dengan tangan kanan dan tangan kiri direntangkan ke atas, digenggamkan dan diukur dari ujung kepalan tangan sampai ujung alas duduk
Untuk pengukuran dimensi panjang genggaman tangan ke depan dengan posisi berdiri tegak, dengan tangan kanan dan tangan kiri direntangkan dan digenggam ke depan, diukur dari belakang ujung bahu sampai ujung kepala tangan dan didapatkan hasilnya. Setelah kita mengetahui pengukuran dimensi tubuh manusia, sekarang kita akan mengetahui bagaimana penerapannya kepada produk. Dan bisa dilihat bahwa saya memiliki produk rough file dan apa saja yang akan digunakan untuk dimensi pengukuran tubuhnya. Yang pertama, untuk menentukan lebar produk, saya menggunakan panjang lengan bawah dan pangkal ke tangan. Karena dalam membawa produk yang digunakan adalah saat kita membawa produk yang digunakan adalah panjang lengan bawah dan saat kita menggenggam menggunakan pangkal ke tangan. Untuk menentukan panjang produk, di sini kita menggunakan lebar tangan. Mengapa menggunakan lebar tangan? Karena dalam untuk memasukkan drag filenya ke dalam untuk mengukur panjang produk. Dan di sini terdapat dua sekat untuk memisahkan dua ruang. Oleh karena itu nanti dikali 2. Selanjutnya, untuk mengukur tinggi produk, kita menggunakan panjang lengan bawah, pangkal ke tangan, dan panjang jari ketiga. Mengapa? Karena dalam memasukkan file dari atas ke bawah dapat menentukan tinggi produk yang sesuai dengan dimensi manusianya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat produk untuk penentuan komponen. Yang pertama, jika terdapat perbedaan perlakuan atau perbuatan dalam produksi, kita akan dikatakan beda komponen. Yang kedua, jika terdapat beda ukuran dan beda bentuk dalam satu komponen dengan komponen lainnya, akan dikatakan juga sebagai beda komponen. Untuk contoh kasusnya, di sini terdapat papan samping dan papan sekat terlihat sama, namun di sini ada beda perlakuan. Apa yang dimaksud dengan beda perlakuan? Pada pembuatan proses papan samping, di sini dipaku di bagian kedua sisinya. Namun pada papan sekat dipaku di bagian alasnya. Dan ini dikatakan komponen yang berbeda. Sebagai contoh, di sini terdapat rack file yang memiliki 6 komponen. Komponen yang pertama terdapat 2 unit papan samping. Yang komponen kedua adalah papan belakang. Komponen yang ketiga adalah papan depan. Komponen yang keempat adalah papan alas. Dan komponen yang kelima adalah papan penyangga. Dan komponen yang terakhir adalah papan sekat. Sekian pemaparan tentang penjelasan antropometri dan penerapannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dari kami ucapkan terima kasih.